Sesaat lagi kita simak program Jaksa Menyapa, kerjasama Radio SBI FM bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo. 90,3 SBI FM Situbondo, informasi dan musik asik kawan SBI. Seperti yang tadi saya janjikan bahwa pagi ini di jam 10 pagi akan ada talk show ataupun bincang bersama dengan Kejaksaan Negeri Situbondo dengan tema kita pagi ini mengenal kejaksaan lebih dekat. Dalam program Jaksa Menyapa pagi ini, saya akan menyapa beberapa narasumber yang sudah hadir pagi ini di Radio SBI FM. Ada Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Situbondo, Bapak Triyuda Wardana SH, termasuk juga yang mendampingi juga Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Situbondo, Bapak Aris, termasuk juga Bapak Agus Haryanto. Saya ucapkan selamat pagi dan apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah ya, memang di masa pandemi saat ini ada hal yang berbeda begitu ya, dimana saya tidak pakai masker, yang lainnya pakai masker karena saya tidak terbiasa, saya agak pengap, tapi tidak masalah Bapak, insya Allah saya sudah melakukan vaksinasi jadi aman ya. Dan pagi ini kawan SBI saya juga akan mengajak Anda di rumah untuk yang ingin bertanya seputar kejaksaan. Mungkin selama ini Anda hanya mengenal nama kejaksaan saja tanpa tahu apa tugas dari kejaksaan dan apa sebenarnya kejaksaan itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kawan SBI, Kejaksaan Republik Indonesia ini adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara ya. Dan di sini terutama dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan juga melaksanakan tugas serta kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara ya. Tapi nanti kita akan menjelaskan sedetail mungkin apa itu kejaksaan, karena memang tema kita pagi ini adalah mengenal lebih dekat kejaksaan, termasuk Ria. Mungkin selama ini juga kurang pemahaman tentang apa itu kejaksaan sebenarnya, tugas-tugasnya apa saja dan ada apa saja di dalam kejaksaan itu. Nanti kita akan coba berbincang bersama. Tapi kali ini saya ingin pemaparan dulu, monggo dari Bapak Yuda atau dari Bapak Aris atau Bapak Agus nanti yang akan memaparkan lebih jelas terkait dengan kejaksaan. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ria ya, benar ya? Iya benar. Jadi gini, di pertemuan pertama kita kali ini memang sengaja saya pilih tema ini, apa sih kejaksaan, perkenalan tentang kejaksaan ya. Karena Iya. selama saya tugas di Situbondo ini ternyata masih banyak yang belum benar-benar paham jaksa itu apa sih? Iya benar. Kerjanya di mana sih gitu. Bahkan saya pernah ketemu ya ibaratnya anak-anak milenial ya. Mereka mikirnya jaksa itu kantornya di pengadilan gitu. Loh, padahal kan beda jauh sebenarnya. Iya. Jadi mereka sebenarnya banyak pemahaman yang salah, mikirnya jaksa itu ya sama kayak hakim itu, padahal beda gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya kejaksaan itu lembaga negara yang diberikan kekuasaan penuh di bidang penuntutan. Jadi dalam satu penanganan perkara, kalau polisi itu kan nyidik dia ya. Iya. Kalau Anda misalkan ada perkara pidana, polisi nyidik. Nah, berkas hasil penyidikannya itu dikasih ke kita. Mulai dari SPDP sampai berkas itu diserahkan ke kita. Nah, kita nanti berikan petunjuk apa sih yang kurang nih berkasnya biar lengkap, biar nanti bisa disidangkan. Nah, setelah di tahap 1 kalau berkas udah lengkap kita P21, kalau belum kita kasih P18, P19, kasih petunjuk. Setelah itu nanti barang bukti, terdakwa, berkas semua diserahkan ke kita. Kita teliti lagi, udah perfect semuanya, kita limpahkan ke pengadilan, kita sidang. Nah, kayak contohnya dulu nih, ini kan kebetulan radio ini kan pernah kemalingan nih. Nah, terus ini kita tidak beritakan itu, tapi Bapak angkat ya, sudah tidak masalah. ini kan contoh. Iya baik. Jadi setelah polisi melakukan penyelidikan, wah ternyata malingnya ketemu nih. Nah, kita baca berkasnya, oh ini ada petunjuk nih, ini penandanya harus diproses juga. Akhirnya semua kita proses, barang bukti yang ketemu bisa dikembalikan semua kerugiannya. Ini contohnya seperti itu. Tapi apakah kejaksaan cuma nuntut aja? Enggak.
Di kejaksaan itu banyak, ada beberapa bidang, apalagi yang terbaru sekarang ada bidang tindak pidana militer. Jadi ada satu bidang baru untuk memenuhi amanat undang-undang ini, Presiden meresmikan yang namanya Jampitmil, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer. Ini fungsinya nanti untuk mengkoordinasikan tindak pidana militer dengan kejaksaan, karena prinsipnya, asasnya penuntut umum tertinggi di Indonesia itu adalah Jaksa Agung. Jadi siapapun penyidiknya, entah itu dari militer, entah itu dari kepolisian, atau mungkin penyidik PPNS, bea cukai, segala macam, penuntut umumnya tetap satu, Jaksa Agung. Jaksa Agung. Siapapun itu. Itu yang memiliki kedudukan tinggi dalam hal ini ya. Dalam hal penuntutan. Iya. Nah, selain itu apalagi sih? Ada lagi di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, di bidang perdata dan tata usaha negara ini kita biasanya memberikan pendampingan. Selain itu ada lagi bidang intelijen. Bidang intelijen ini kayak kita sekarang nih. Nah, tugasnya banyak. Ada memberikan penyuluhan hukum, penerangan hukum. Jadi kejaksaan ini sebenarnya multifungsi dia. Melebar banyak tugasnya yang selain penuntutan itu. Selain itu juga melaksanakan penetapan hakim, putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu yang eksekusi kita. Jadi hakim keluarkan putusan, keluarkan penetapan, yang melaksanakan kita. Selain itu ada pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, melakukan penyidikan. Nah, ini yang orang juga belum paham. Jadi kita itu bisa nyidik, tapi terbatas dalam artian terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, salah satunya tipikor. Jadi kalau misalkan pidana umum kayak kemalingan segala macam, perampokan, itu bukan kita, itu kepolisian. Mungkin itulah intinya kejaksaan itu. Jadi ketika ada suatu kasus misalkan terkait dengan pengedaran narkoba, kan karena mereka mengiranya nanti nih bakal disidang di pengadilan sama jaksa penuntut umum, mungkin mereka berpikirnya kalau jaksa penuntut umum itu tinggal untuk ininya di pengadilan, bukan di kejaksaan, mungkin begitu ya mereka menilainya. Berarti untuk tugas itu sendiri tidak hanya penanganan kasus saja ya. Maksudnya dalam hal biasanya ketika kita ditilang itu ambil ininya di kejaksaan. Ya. Berarti tugas itu juga beda dari hal ini. Beda dalam artian begini, kenapa sih kok tilang ujung-ujungnya di kejaksaan? Karena kalau orang sudah ditilang itu kan maksudnya tindak pidana ringan. Kan diputuskan oleh hakim apakah betul dia memang melanggar di piring itu. Nah, karena sudah diputuskan betul memang dia melanggar, kan kita kan eksekutornya. Nah, eksekutornya kita. Cuma memang karena ini tindak pidana ringan, banyak tentunya pelaksanaannya tidak 100% sama dengan tindak pidana berat. Jadi orang bisa ngambil sebenarnya itu di pengadilan juga. Cuman kadang memang setelah selesai sidang itu banyak orang yang nggak menghadiri sidang. Akhirnya dilimpahkanlah ke kejaksaan. Seperti itu. Terus untuk tadi kan yang paling tertinggi itu Kejaksaan Agung. Terus saya pernah dengar juga Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri. Apa beda dari itu semua? Jadi wilayah hukumnya beda. Untuk tingkat kota kabupaten itu Kejaksaan Negeri. Nah, untuk tingkat provinsi itu Kejaksaan Tinggi, dan untuk tingkat negara ya Kejaksaan Agung. Tapi di bawah itu sebetulnya ada lagi cabang Kejaksaan Negeri. Itu untuk daerah-daerah terpencil yang tidak tercover, saking luasnya geografisnya. Jadi ada cabang Kejaksaan Negeri. Mungkin lebih mudahnya seperti ini, orang kan lebih paham mengenai struktur kepolisian. Jadi ada Mabes Polri, ada Polda, ada Polres. Nah, cabang ini setingkat di atas Polsek tapi di bawah Polres. Karena biasanya cabang ini bisa membawahi beberapa Polres, seperti itu. Oke. Baik kawan SBI, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk perbincangan kita pagi ini. Masih banyak hal yang kita bahas terkait dengan tugas lainnya, ataupun juga nanti dia juga punya beberapa pertanyaan di sini, dan Anda juga untuk bisa ikut bergabung di
line SMS ataupun juga WhatsApp ya di nomor yang sama di 0852 3631 9090. Nanti akan Ria coba bacakan untuk Anda yang mungkin selama ini punya pertanyaan terkait dengan kejaksaan, atau Anda juga sudah mengerti tapi ada beberapa hal yang ingin Anda tanyakan. Anda bisa bergabung bersama kami di sini di 90,3 SBI FM Situbondo. Program Jaksa Menyapa, hasil kerjasama Radio SBI FM bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo. Nano 3 SBI FM. Baik, kita masih di 90,3 SBI FM Situbondo dan masih dengan topik kita pagi ini mengenal kejaksaan lebih dekat di program Jaksa Menyapa ya. Saya ingin bertanya kepada mungkin Pak Aris dulu ya. Apakah selama ini ada kendala yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum ketika mereka melakukan seperti pra penuntutan ataupun juga setelah proses itu berjalan, seperti tadi ketika belum P21 pasti ada beberapa berkas-berkas yang memang belum lengkap. Nanti bisa dicontohkan kira-kira apa saja gitu. Oke, terima kasih. Kebetulan agak lebih dekat mungkin Pak ya. Oke, baik, terima kasih Mbak. Jadi kebetulan saya di Kasubsi C. Kalau Kasubsi C itu di bidangnya produksi sarana intelijen dan penerangan hukum. Nah, kebetulan tugas kami di situ banyak nih. Di intelijen itu kan ada intelijen justisi ya. Intelijen justisi itu meliputi Ipolek Sosbud Hankam nih. Ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi sangat luas. Adapun kendala-kendala yang dihadapi teman-teman kami sebagai jaksa di kantor ketika di dalam pra penuntutan atau kemudian di dalam penuntutan itu bervariasi. Jadi tergantung dari setiap permasalahan atau kasus yang sedang ditangani. Nah, dari situ kami bisa menjelaskan di fungsi intelijennya nih. Fungsi intelijennya itu apa sih gitu kan? Jadi kami ini supporting intelijen dalam bidang pekerjaan kawan-kawan kami, teman-teman kami. Baik itu dari segi penanganan atau pengamanan perkaranya, baik terus kemudian sampai kemudian melaksanakan putusan atau eksekusi dari hakimnya, melakukan supporting pengamanan seperti itu. Kemudian yang kedua, nah apabila ada satu waktu ada permintaan nih, ini apa namanya, ada yang kurang lengkap atau ada informasi apa nih yang perlu di-support oleh teman-teman, kita turun nih ke lapangan. Kejadiannya seperti ini nih, peristiwanya seperti ini nih. Nah itulah yang kemudian kita bisa memberikan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Ya paling tidak sebagaimana kegiatan intelijen yang kita laksanakan itu akhirnya memberikan solusi memperingan kinerja teman-teman kita di kejaksaan sebagai teman-teman jaksa di kejaksaan itu. Nah, di dalam fungsi intelijen ini luas, ini saya bisa jelaskan ya. Di kegiatan-kegiatan intelijen itu diantaranya nih ada peningkatan kesadaran hukum masyarakat, kemudian ada pengamanan kebijakan penegakan hukum, kemudian ada pengawasan peredaran barang cetakan ya. Kemudian di situ ada juga pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang kemungkinan dapat membahayakan ideologi negara dan masyarakat. Serta kita juga melaksanakan pencegahan atau penyalahgunaan penodaan agama, di mana kita juga melaksanakan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal yang ada di wilayah hukum Situbondo. Seperti itu. Nah, sedangkan fungsi dan wewenang kita ya terlepas dari pengaruh
kekuasaan lainnya ya Pak ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ini, bahwa lembaga kejaksaan ini berada pada posisi yang strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena kejaksaan ini menjadi poros dan filter sekaligus dalam hal penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan. Sedangkan sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan, jaksa memiliki wewenang di bidang itu. Seperti itu. Itu yang untuk tugas Bapak di ini ya, di Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Situbondo ya. Tapi terkadang kita, termasuk saya, mungkin masyarakat awam yang ketika kita mendengar ada sebuah kasus, kita contohkan kasus korupsi lah ya, dan di sana kita merasa terlalu lama begitu. Apa sih yang kurang? Biasanya apa sih untuk bisa melengkapi ini, kira-kira apa sih yang sering sekali data yang memang kurang atau kurang lengkap lah, intinya begitu ya. Terkadang kita berpikir ini kok lama banget sih mau P21, hal apa saja yang sekiranya sangat penting ya, maksudnya untuk bisa segera lengkap. Terkadang mereka ini kayaknya terlalu lama. Apa benar memang terlalu lama, atau memang ada beberapa data ataupun juga berkas yang kurang? Bisa dicontohkan mungkin Pak Yuda apa saja seperti yang tadi kita bicarakan di ini. Jadi gini ya Mbak, yang perlu masyarakat pahami mengenai tindak pidana korupsi. Jadi kan kalau kita bicara teori, ada yang namanya white collar crime sama blue collar crime. Nah, ini kan kalau blue collar kan kelas pekerja ya. Kalau white collar ini gampangnya, ini yang bikin kejahatan orang-orang pinter. Nah, tipikor ini masuk ke itu, kejahatan orang-orang pinter itu. Nah, karena yang melakukan kejahatan orang-orang yang pinter, jadi mereka juga pinter juga ngilangin barang buktinya untuk menutupi jejak-jejak kejahatannya, ini pinter. Nah, itulah yang kadang kenapa kita juga terlalu lama dalam prosesnya. Jadinya gitu. Lama karena kita ngumpulin BB-nya juga lama barang buktinya. Karena kita tahu lah ya, ini kita nggak pengen apa yang coba kita buktikan mengenai tipikor itu gagal, dalam artian ntar pelakunya malah tambah bebas ya kan. Jadi kita memang berhati-hati dalam hal menentukan itu, karena ini yang kita hadapin ini orang-orang pintar semua. Jadi itulah salah satu hambatannya. Iya. Ya mungkin di sini saya juga senang ini mendengar, apalagi melihat kadang di sebuah kasus, tidak hanya kasus korupsi ataupun juga kasus lainnya, terkadang ini kejaksaan ini lama banget sih prosesnya begini, ditambah mereka tahu sebenarnya tadi seperti Pak Yudi bilang, kalau untuk kasus korupsi yang dihadapi orang-orang pintar, jadi memang harus lebih berhati-hati dalam proses pengumpulan datanya dan semuanya begitu ya. Oke, jadi ya mungkin di sini perlu diluruskan bahwa ya itu tadi kawan SBI, terkadang saya kalau melihat postingan di salah satu Facebook mereka mereka mungkin orang awam cuma ingin berkomentar, terkadang juga kesempat menyalahkan ini kejaksaan nih kadang dilamakan, apa memang lama sih atau bagaimana. Nah di sini kita sudah mendengar jawaban dari Bapak Triyuda, memang prosesnya itu memang ya seperti itu, bukan dilama-lamakan, karena memang benar-benar ingin tidak gagal dalam penanganan ini gitu ya. Oke, mungkin itu terkait dengan kendala. Untuk jaksa menyapa ini baru kali ini atau sudah pernah dilakukan sebelumnya? Kalau untuk jaksa menyapa ya, mungkin ini yang pertama kali ya di SBI. Tapi untuk sebelumnya kita ini program sudah ada. Seingat saya malah dari tahun 2014 itu sudah ada jaksa menyapa. Yang pertama menggalakkan jaksa menyapa ini kebetulan memang waktu itu Pak Jan Maringka namanya. Ini ada theme songnya juga, ada jinglenya segala macam. Tujuannya kita ini untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Salah satu upaya kita ini. Oke, berarti memang sudah ada ya sebelumnya ya sosialisasi terkait dengan pengenalan kejaksaan kepada masyarakat seperti ini. Sudah ada. Berarti untuk masyarakat awam ya mungkin mereka tidak paham. Apakah ini juga menurut Pak Yuda sendiri
cara ini bisa mengena ataupun juga bisa mengenalkan kejaksaan kepada masyarakat dengan cara ini? Alhamdulillah sejauh ini kami rasa efektif ya cara ini ya. Karena tidak semua orang nonton TV. Masih banyak juga orang yang dengerin radio gitu. Nah, disinilah kita coba menjangkau orang-orang itu. Oke. Baik, ini tampaknya sudah ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Saya ingin ganti dulu pada Pak Agus ya. Ini ada boleh digeser itu mic-nya. Ini ada pertanyaan dari Pak Haryanto ya di Kapongan. Kira-kira perkara apa saja yang ditangani oleh kejaksaan? Apakah ada perbedaan penanganan hukum perdata dan pidana? Mungkin tadi penyampaiannya kurang lengkap ya. Silakan bisa dijelaskan. Iya, ini terima kasih Mbak atas kesempatannya. Pertanyaan yang menarik juga. Dapat saya jelaskan bahwa di kejaksaan itu bukan hanya menangani perkara pidana. Di antaranya di perkara pidana sendiri, kejaksaan mempunyai tugas yaitu yang pertama melakukan penuntutan, yang kedua melaksanakan penetapan hakim, yang ketiga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, dan yang keempat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu seperti yang dijelaskan tadi. Misalnya tindak pidana korupsi dan yang lainnya, itu nantinya akan dilimpahkan ke bidang tindak pidana khusus. Jadi di kejaksaan ada 2 bidang tindak pidana. Yang pertama tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Umum dan khusus. Selanjutnya kejaksaan juga mempunyai tugas di bidang perdata dan tata usaha negara. Dalam hal ini kejaksaan bertindak sebagai jaksa pengacara negara. Jadi mungkin teman-teman SBI juga pernah mengenal jaksa pengacara negara itu menangani bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan mempunyai kewenangan di situ. Terus untuk mungkin ada yang bertanya penilangan itu masuknya di mana gitu. Itu masuknya di bidang tindak pidana umum, pencurian, penggelapan uang itu maksudnya di bidang tindak pidana umum. Untuk yang tindak pidana tertentu itu ditangani oleh tindak pidana khusus. Mungkin cukup itu. Di sini ada juga perbedaan penanganan hukum perdata. Oh, yang tadi ya, perdata dan tata usaha negara itu ada bidang namanya perdata dan tata usaha negara. Oke. Itu dipimpin langsung oleh Jam Datun, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Oke. Baik. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya. Siapa yang menjawab silakan. Ini dari Madura. Kebetulan kawan SBI ini juga banyak ya dari Madura. Apa yang mempengaruhi lama atau tidaknya putusan dikeluarkan oleh kejaksaan? Apakah jenis perkara ini juga mempengaruhi, Pak? Katanya gitu. Silakan, Pak Yuda. Terima kasih, Mbak. Jauh juga ya sampai Madura ya. Iya mungkin karena mereka lagi mendengar terkait dengan pembahasan kejaksaan, mungkin mereka punya kesempatan untuk bertanya. Ini sebenarnya inilah kenapa kita mengadakan satu giat seperti ini ya, karena ini contoh bahwa sebetulnya masyarakat masih belum terlalu memahami apa sih kejaksaan. Betul. Karena gini, putusan itu bukan wewenang kita. Yang mengeluarkan putusan ini pengadilan hakim. Jadi bukan jaksa. Jadi saya tidak bisa jawab itu. Iya. Jadi saya cuma bisa menjelaskan itu wewenang hakim bukan wewenang jaksa. Gitu. Jadi lama atau tidaknya ya biar hakim yang menjawab. Oh gitu. Jadi ini bukan ya makanya bukan ranahnya. Maka tadi Pak Yuda bilang banyak orang yang mengira bahwa kejaksaan itu berkaitan dengan pengadilan tadi ya. Itu ini. Kita hanya melaksanakan putusannya, bukan mengeluarkan putusannya. Mungkin hanya prosesnya saja gitu ya. Betul. Oke, baik. Ini ada pertanyaan kembali. Ini kita juga ada streaming sebenarnya ini. Ini juga sebenarnya juga pendengar setia sih. Ini dari Bekasi. Namanya Mas Agus ya. Hingga saat ini prestasi apa saja yang berhasil didapat di Kejaksaan Situbondo? Dia aslinya orang Situbondo, cuma tinggalnya di situ.
Katanya tanya prestasi apa saja yang berhasil. Monggo silakan. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Nah, Pak Riz ya. prestasi nih ya. Wah. Banyak sekali juga ini. Banyak pasti ya prestasinya. Ya, pada tahun paling umum secara general, pada tahun 2019 Kejaksaan Negeri Situbondo ini berhasil meraih predikat WBK, wilayah bebas korupsi. Nah, dari situ ini programnya Kemenpan RB nih, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Jadi Kejaksaan Situbondo sudah kekinian nih. Wah, sudah anggaplah sudah keren lah ya. Karena dia sudah mengarah kepada reformasi birokrasi. Dengan untuk pencapaian-pencapaian yang lain banyak juga di sana. Kita mengenal di sana namanya ada Pak Jaksa Handoko. Di situ sebagai jaksa tauladan, mendapatkan predikat dari Situbondo juga. Dari Situbondo itu. Alhamdulillah juga di situ seiring dengan perjalanannya dari BBK ini kan ada predikat yang kedua nih, WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, itu merupakan bagian dari program Kemenpan RB juga. Dan alhamdulillah di tahun 2021 ini kita sudah memasuki tahap proses verifikasi. Nah, dan alhamdulillah di tahap proses verifikasi ini berjalan dengan lancar, dan insya Allah di 2021 ini kita bisa mendapatkan predikat WBBM. Jadi dua nih, WBK sama WBBM. Oke, iya benar. Jadi udah banyak lah ya prestasi. Tapi tambahan nih sedikit ada nih, Mbak, lagi. Ya. Jadi sebenarnya Mas Haris ini dia ini juga dapat penghargaan. Dapat prestasi juga. Jadi dia terbaik untuk tingkat Jawa Timur tahun 2018 Mas Haris ya. Dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Jadi bukan kaleng-kaleng nih. Selamat kalau begitu. Waduh, yang di diungkap prestasinya orang, tapi diri sendiri sebenarnya ada lah ya. Oke, baik, ada yang ingin bergabung pagi ini di ujung telepon ya. Sebentar, tapi harus dicek terlebih dahulu ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Mas Samsul. Iya, Mas Samsul di Pokaan. Iya. Oke, silakan pertanyaannya Mas Samsul. Begini ceritanya, teman saya ada yang terlibat dengan kasus narkotika. Kemudian beliau sendiri sudah menjalani beberapa kali persidangan. Namun sampai sekarang belum dijatuhi putusan. Kira-kira yang saya tanyakan, apakah Kejaksaan sendiri tahu berapa lama kira-kira dari proses awal hingga akhir kepenetapan putusan tersebut, Ria? Ya, oke, baik, itu saja Pak Samsul. Iya, sementara itu. Baik, terima kasih. Ditunggu untuk jawabannya Pak Samsul di Pokaan ya. Oke, jadi ini ada kawannya yang terlibat kasus narkoba, katanya sudah didengar tadi berkali-kali, tapi untuk putusan sidang itu masih belum, dan ini terkesan lama. Bisa dijawab? Terima kasih ya Mbak ya. Untuk Mas Samsul ya, Samsul di Pokaan. Sayangnya begini, informasi yang diberikan Mas Samsul ini kurang lengkap ya. Iya. Jadi kita nggak tahu perkara yang mana, atas nama siapa, dan prosesnya sampai mana kita nggak bisa menjelaskan. Apakah yang sudah di tahap penuntutan, pra penuntutan, atau masih di kepolisian, kita nggak tahu, atau sudah persidangan, kita nggak tahu. Jadi saya nggak bisa jawab juga gitu. Apalagi kan ditanya tadi masalah putusan ya. Sekali lagi saya jelaskan, kalau masalah putusan ini kewenangan hakim, bukan kewenangan jaksa. Jadi kita juga nggak bisa menjawab kapan itu selesai gitu, nggak bisa juga. Cuman rata-rata perkara yang masuk, maksudnya yang sudah mulai disidangkan dari awal dibacakan dakwaan sampai selesainya sampai putusan itu, keluar putusan itu biasanya
sebulan 2 bulan ya. Karena perkara ini banyak, nggak cuma satu aja. Jadi dalam sehari ini yang sidangkan bisa sampai 15 perkara, 20 perkara. Dan agendanya macam-macam, bisa saksi, bisa putusan atau apa. Itu dalam satu hari? Dalam satu hari. Dalam satu hari itu. Oke, baik. Semoga bisa dimengerti Pak Samsul ya. Nanti kalau kurang jelas bisa ini mungkin, lagi. Untuk Mas Samsul gitu ya. Kalau mungkin butuh kejelasan informasi, bisa langsung datang ke kantor. Nggak apa-apa, kita terbuka kok kantor. Oh, gitu. Mungkin nanti bisa tanya, Pak ini jadi, perkara atas tidak nama masalah ini. ya? Nggak masalah. Ini udah sampai mana sih Pak? Kok nggak selesai-selesai nih? Nah, jadi kita enak juga. Gitu. Kalau begitu kan sudah jelas atas nama siapa dan perkaranya apa gitu ya. Nanti kita bisa tahu, oh ini sudah sampai sini Pak, nah, prosesnya seperti ini gitu. Ini juga ada juga di via WhatsApp dari Rudi, bagaimana orang mengetahui, oh ini kayaknya tadi sama ya, mengetahui tentang pidana dan perdata, kayaknya tadi itu sama ya pertanyaannya. Terus bagaimana mengetahui hukum tentang peradilan anak di bawah umur? Bisa ini juga masuk ketentuan. Sebenarnya kita harus bicarakan ini masuk dalam tugas kejaksaan apa tidak ini? Bagaimana mengetahui hukum tentang peradilan anak di bawah umur? Pertanyaannya cuma begitu. Iya, ini saya sebenarnya bingung juga. Pertanyaannya apa? Simpel sekali gitu. Oke. Saya sampai bingung yang ditanyain apa sebenarnya. Apa sebenarnya gitu ya? Iya. Baik, kalau begitu bisa? Mungkin gampangnya begini ya. Iya. Untuk peradilan anak di bawah umur ini, semua yang melibatkan anak. Jadi misalkan pelakunya masih anak, atau korbannya masih anak. Jadi berlakulah SPPA, sistem peradilan anak itu. Oh itu. Mungkin itulah yang bisa saya jelaskan. Karena pertanyaan simpel, jawabannya simpel dulu ya. Kurang spesifik. Benar. Oke, baik. Mungkin kita jeda dulu commercial break ya kawan SBI. Nanti kita akan lanjut kembali di program Jaksa Menyapa dengan tema kita pagi ini, mengenal jaksa lebih dekat. Mari kita ikuti talk show bersama tim ahli di Pumanggata Mojopahit, Bapak Sugiantoro. Bapak Wagio. Rumahnya? Yang Karanganyar Pak, dekatnya Pak Mul. Enggak, Karanganyar mana Pak? Karanganyar Tarakan. Oh, Tarakan, Kalimantan Utara maksudnya ya Pak ya? Iya Pak. Ya. Temannya tanggal sama Pak Mul itu loh Pak. Ya, sakitnya apa Pak? Kakinya kaku-kaku, stroke. Oh, stroke. Gini aja Pak, biar cepat baik. Bapak makannya diganti berasnya pakai beras Capsiriti ya Pak ya? Iya. Terus sebelum makan itu minum Propitu LB atau Jasalam, sama saja Propitu LB atau Jasalam. Terus yang kedua, sesudah makan minum Musakol atau Usakol. Musakol atau Usakol. Ya, terus itu kan berupa kapsul lah Pak. Iya Pak. Iya, ditelan, diminumi teh mama itu langsung. Oh, okay. Teh mama itu caranya air 1 liter direbus mendidih, didiamkan 10 menit, baru tehnya sebagian 1 saset, kalau dingin diminum. Iya Pak. Terus kalau mau tidur baru boleh, kalau nggak bisa tidur boleh minum Bitaku. Insya Allah bagus itu, cepat sehat. Berarti 4 macam Pak? Iya Pak. Iya cepat gitu, 4 itu cepat Pak. Oh, nggih. Ada pertanyaan Pak? Jadi kalau Pak kan sikil itu kaku-kaku ngoten lho Pak. Nggih Pak, ini kolesterol apa? Makanya Bapak sementara ini diliburkan, enggak boleh makan cabe, lombok itu enggak boleh, tahu tempe sama umbi-umbian enggak boleh dulu apa ya. Nggih. Oh, sering mangan cabe nggih. Enggak boleh sama sekali biar sehat apa. Oh, nggih. Napa malih tangan-tangan. Tahu tempe niku hari-hari mame tahu tempe lawuhe. Enggak boleh. Wes libur. Nanti kalau sembuh baru boleh. Oh, nggih. Oh, umbi-umbian enggak boleh, kan laut enggak boleh apa ya? Nggih. Kalau cepat apa? Pak, senten ngene depo ten ngene Pasir Putih nggih. Nggih, teng Pasir Putih Radio Gres FM Pak nggih. Oh, nggih lah Pak, nggih Pak. Napa malih apa? Sampun Pak, matur nuwun. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dapatkan produk Depo Manggata Mojopahit di Studio SBI FM, Jalan Tembus Baru, nomor 90 Sumberkolak Situbondo. Telepon di 082 332 576 869. Dapatkan juga di Depo Asem Bagus, Bapak Abdul Aziz, Perum Sari Indah nomor 4, Jalan Raya Asem Bagus, Curah Kelak Timur, depan TK Munawarus Soleh. Telepon 082 331 581 881. Depo Kendit Haji Andres Kampung Lauk Songai, tikungan sebelum Polsek Kendit. Telepon 0822 3670 5395. Dan Depo Besuki Radio DJFM Jalan Garuda 24 Rawan Selatan Besuki. Telepon 0823 1241 5413. Nano 3 SBI FM. Baik, kita sudah di segmen terakhir untuk dibincang bersama dengan Kejaksaan Negeri Situbondo yang sudah diwakili oleh 3 orang pagi ini. Pertanyaan terakhir ya, karena kan yang kita tahu banyak sekali calo kasus sampai saat ini. Ini bagaimana terkait dengan kasus yang ditangani Kejaksaan? Apakah masih ada calo kasusnya sampai saat ini? Mungkin nanti bisa juga dikasih tipsnya atau agar masyarakat bisa lebih berhati-hati agar mereka terhindar dari pencaloan kasus yang mengatasnamakan institusi Kejaksaan itu sendiri. Silakan Pak. Ya. Calo sudah kita berantas. Oleh karena itu kita dapat predikat WBK waktu itu. Bahkan ada calo yang sampai kita proses ke persidangan. Nah, tapi pesan saya, calo ini kan ibarat jamur di musim hujan. Selalu ada orang yang selalu mengatasnamakan aparat kejaksaan. Bahkan aparat lain pasti ada. Saran saya kepada masyarakat, jangan dipercaya. Kalau ada yang mengatasnamakan aparat kejaksaan bisa membantu menyelesaikan perkara, minta uang, jangan dikasih, jangan diberi. Bisa langsung dikonfirmasi ke kantor. Datang aja ke kantor, Pak, ini ada yang ngaku-ngaku nih. Sering kok, banyak kok yang nama-nama saya itu ada yang lapor, ada Pak, ini ada yang WA saya nih. Nah, baru nyampe di PTSP aja, wah ini bukan nomornya Pak Yuda nih Pak, hati-hati Pak, jangan sampai ketipu. Oh siap. Aduh, banyak. Jadi, saran saya ke masyarakat, jangan dipercaya. Kalau ada orang yang ngomong bisa membantu melancarkan penyelesaian perkara, ngambil STNK lah atau jangan dipercaya. Berarti harus lebih berhati-hati dan lebih baik ke kantor kejaksaan. Langsung ke kantor kejaksaan, langsung tanya. Oke, karena apalagi saat ini di masa pandemi pasti banyaklah orang-orang yang butuh begitu ya, dan pada akhirnya mereka bisa melakukan hal apapun. Kepintaran mereka tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Datang aja ke kantor. Ya, itu mungkin lebih jelas dan seperti Pak Yuda tadi bilang lebih akurat kalau udah datang ke situ. Jadi kita tahu iya, terkadang nggak apa-apa saya yang ambilkan, nanti bayar ini atas nama ini. Beda-beda lagi. Apalagi tilang nih Mbak ya. Untuk tilang kebanyakan biasanya tilang ya. Kita udah mengeluarkan website tilang. Jadi sekarang kan udah zamannya online nih. Bisa dilihat itu di website. Oh gitu. Masalah tilang segala macamnya udah nggak usah percaya calo-calo tuh. Calo-calonya pada aduh nggak ini nanti masyarakat malah lebih pintar nih, nggak mau lagi. Oke, mungkin ada hal penting lagi sebelum kita di closing terkait dengan mengenal jaksa lebih dekat. Mungkin saat ini masyarakat ataupun juga pendengar juga sudah lebih paham lah ya terkait dengan tugas kejaksaan. Silakan Pak Aris. Terima kasih. Untuk masyarakat Situbondo agar lebih mengenal dekat kepada kejaksaan, ya silakan. Apabila yang mau ditanyakan, kami persilahkan untuk bertanya. Bisa datang ke kantor, bisa juga ngikutin Facebook kita, Instagram kita, Twitter kita. Di sana berita update dan di situ bisa ada tag-tag untuk pesan-pesan untuk bisa dikirim ya, untuk bertanya di sana. Jadi kita ini lebih sekarang ini jargonnya, lebih welcome lah ya. Betul, kita punya jargon nih. Ada jargonnya apa kira-kira itu? Jargon kita ini salam. Ya, salam ini adalah kepanjangan dari sigap, aktif, luas, aktual, modern. Saya harus belajar. Salam, sigap, aktif, luas, aktual, modern. Waduh, keren ya.
Jadi itu saja kawan SBI untuk perbincangan kita pagi ini. Semoga ini juga bisa bermanfaat untuk Anda. Kita lebih mengenal lagi kejaksaan yang ternyata bisa di sana juga ya lebih welcome. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya daripada nanti Anda salah orang ataupun juga ada calo-calo kasus seperti yang tadi disebutkan, mending langkah lebih baiknya datang saja ke kantor Kejaksaan Negeri Situbondo ya. Semoga perbincangan kita pagi ini bisa menjadi perbincangan bermanfaat ya. Terima kasih untuk Pak Triyuda, Pak Aris, Pak Agus ya untuk meluangkan waktunya untuk bisa berbincang bersama di SBI FM Situbondo. Selamat melanjutkan tugas Anda kembali, semoga selalu sehat. Dan kawan SBI, kita kembali di program selanjutnya tetap di 90,3 SBI FM Situbondo, informasi dan musik asik. Baru saja Anda simak program Jaksa Menyapa, hasil kerjasama Radio SBI FM bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo.